Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Makanan merupakan kebutuhan pokok manusia dalam kehidupannya yang kini semakin berkembang. Kebutuhan pokok tersebut bukan hanya makanan berat seperti nasi atau roti. Nah, tetapi makanan ringan ini yang sering kita sebut juga dengan snack, kini sudah menjadi hal pokok yang dibutuhkan masyarakat dari berbagai tingkat umur. Hal ini terbukti dengan adanya banyak produk makanan ringan yang ditawarkan oleh perusahaan besar maupun kecil yang dipasarkan di warung-warung, toko-toko, dan supermarket. Nah, keripik pisang ini termasuk salah satu produk makanan ringan yang digemari oleh konsumen. Rasanya renyah dan harga produk yang terjangkau ditawarkan kepada konsumen tersebut sebagai alternatif yang tepat untuk menemani waktu santai ketika berkumpul bersama keluarga maupun kerabat. Nah, produk keripik pisang ini sudah umum di masyarakat. Namun, seiring dengan meningkatnya peminat konsumen, kami membuat produk keripik pisang ini diinovasikan dengan berbagai varian rasa, seperti coklat, balado, jagung manis, dan original. Di sini, produk keripik pisang yang kami tawarkan dengan mengutamakan kehigienisan dan varian rasa yang menarik minat konsumen serta harga yang dapat dijangkau oleh konsumen. Selanjutnya, visi dari proposal ini untuk menciptakan produk makanan yang dapat diterima oleh masyarakat luas dengan mengutamakan kehigienisan produk yang memiliki berbagai macam varian rasa untuk menarik minat konsumen. Selanjutnya, misi memberikan kualitas produk yang baik, menggunakan bahan yang berkualitas, melakukan inovasi terhadap produk untuk menarik minat konsumen, dan memberikan layanan kepada konsumen dengan baik dan sopan. Adapun tujuan dan manfaat untuk menyusun proposal bisnis ini sebagai berikut. Untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah kewirausahaan, menjadikan mahasiswa lebih kreatif dan inovatif tentang berwirausaha, melatih mahasiswa agar dapat berwirausaha dengan baik, untuk menambah pengalaman dan pengetahuan tentang berwirausaha, agar dapat belajar sendiri dan mengisi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat. Kemudian, untuk selalu berpikir aktif dan inovatif, kreatif, serta mengasah kemampuan mahasiswa dalam berbisnis sehingga memunculkan banyak ide-ide baru yang dapat menjadi peluang usaha yang menguntungkan. Nah, selanjutnya, untuk membantu berpikir kritis dan objektif atas bidang usaha yang dijalankan. Kemudian, data perusahaan. Kami memberi nama perusahaannya yaitu Banana Chips dalam bidang usaha kuliner. Jenis produk yang kami jual adalah keripik pisang. Alamat perusahaan Jalan Pasar Minggu, Pandanjaya, Geragai, Tanjung Jabung Timur, Jambi. Dengan nomor telepon 0823 8634 6818 dan alamat email yang tertera di PowerPoint. Nah, data pemiliknya, karena kami dari kelompok 8, jadi kami nama pemiliknya ada kelompok 8. Alamatnya sama dengan alamat perusahaannya, Jalan Pasar Minggu, Pandanjaya, Geragai, Tanjung Jabung Timur dengan nomor telepon yang sama, dan peran dalam perusahaan kami adalah ownernya. Selanjutnya, konsep usaha dari kelompok 8 ini, keripik pisang ini dibuat dengan berbagai macam varian rasa, yaitu coklat, jagung manis, balado, dan original. Pembuatannya ini menggunakan bahan yang berkualitas yang baik dan menggunakan peralatan yang bagus. Nah, dalam pembuatannya ini, kami mengutamakan kebersihan dari produk yang kami buat. Nah, keripik pisang ini dengan berbagai macam varian rasa dan tampilannya yang unik dapat menarik minat konsumen untuk membeli keripik pisang kami. Nah, outlet keripik pisang ini juga strategis, yang mana tempatnya
di depan rumah dan dapat dijangkau oleh kendaraan baik umum maupun pribadi. Nah, selanjutnya kemasan yang simpel dan praktis dapat kapan saja untuk menikmati keripik pisang ini, dan konsumen pun nyaman. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan pembahasan tentang aspek pasar dan pemasaran. Nah, apa aja sih yang dibahas di aspek pasar dan pemasaran ini? Yang pertama adalah gambaran umum pasar dan pasaran. Nah, jadi banana chip ini merupakan suatu usaha yang baru, kecil, dan juga dijual secara online melalui media sosial. Nah, jika usaha ini sudah besar, sudah berhasil, maka dan mencapai tujuan yang diharapkan, maka kami akan membuka outlet dan cabang yang lebih strategis, Kemudian jenis produk yang dipasarkan. Nah, jadi produk kami ini dia memiliki ada berbagai macam aneka rasa. Yang pertama adalah balado, coklat, jagung manis, dan original dengan harga yang terjangkau dan mengenyangkan serta tampilannya menarik dan juga praktis, dan tak kalah juga dia memiliki kandungan yang bergizi. Kemudian target pasar. Nah, jadi produk banana chip ini dapat dinikmati oleh berbagai kalangan, mulai dari anak-anak, mahasiswa, pegawai kantoran, ibu rumah tangga, sampai dengan lansia sekalipun dapat menikmati produk ini. Kemudian pesaingnya. Siapa saja sih pesaing dari produk ini? Yang pertama adalah pedagang keripik pisang yang dijual di outlet-outlet dan juga online di sosial media. Kemudian mereka atau pesaing yang sudah berjualan terlebih dahulu daripada kami, sehingga mereka tentunya lebih terkenal dan diketahui oleh banyak orang. Kemudian sasaran pembeli. Nah, jadi sasaran pembelinya adalah para penikmat banana chips, baik itu anak sekolah, pegawai kantoran, mahasiswa, ibu rumah tangga, dan lain-lain. Terutama yang sangat tertarik dengan banana chips yang memiliki cita rasa yang unik dan beraneka rasa, dan diproduksi dengan bahan-bahan yang berkualitas. Kemudian diferensiasi. Strategi diferensiasi yang dilakukan oleh banana chip ini adalah diferensiasi produk yang mencakup pada rasa yang beraneka ragam. Kemudian adalah strategi STP. Yang pertama adalah segmentation. Segmentation ini meliputi geografisnya. Jadi secara geografis, banana chip ini dia berada di wilayah Padang dan Jambi. Nah, kemudian penjualannya juga akan dilakukan secara online sehingga untuk menyebarluaskan dan memperkenalkan produk. Kemudian demografis, variabel demografisnya yaitu seperti usia, jenis kelamin, besarnya pendapatan keluarga, ras, pendidikan, dan pekerjaan. Kemudian umur, jadi dapat dikonsumsi oleh semua umur, baik Jadi dia dapat dikonsumsi oleh kaum anak-anak hingga dewasa. Kemudian jenis kelamin, dia dapat dikonsumsi oleh semua jenis kelamin, pria dan wanita. Kemudian pendapatan. Nah, jadi produk banana chip ini dapat dibeli dengan semua orang yang semua pendapatan, baik dia golongan bawah, menengah, atas, karena banana chip ini dia memiliki harga yang terjangkau untuk semua golongan. Kemudian segmentasi demografik multivariasi. Nah, produk banana chip ini diarahkan pada segmentasi umur, jenis kelamin, dan pendapatan, sehingga produk dapat secara maksimal diterima oleh konsumen dan memberikan suatu kepuasan pada konsumen. Kemudian targetnya. Target utama dari banana chip ini adalah masyarakat yang suka makanan ringan, suka ngemil, dan juga suka keripik pisang. Kemudian positioning. Jadi pada posisi pasar, banana chip ini diposisikan sebagai makanan ringan yang mengenyangkan dengan berbagai varian rasa yang lezat dan berkualitas, serta memiliki kemasan yang kekinian dan praktis. Kemudian setelah tadi kita membahas aspek pasar, kita membahas aspek pemasarannya. Yang pertama adalah promosi. Kegiatan promosi ini adalah suatu kegiatan dalam mengkomunikasikan keunggulan yang dimiliki. Jadi di sini kami akan sehingga produk ini dapat menarik target pasar untuk membelinya.
Nah, jadi apa saja sih kegiatan promosi yang akan kami lakukan ini? Yang pertama adalah dengan menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, Twitter, dan lain-lain. Nah, pada bulan pertama, kami akan memberikan diskon kepada para pembeli. Nah, setelah jika produk ini sudah memberikan keuntungan dan keuntungan yang sesuai dengan yang diharapkan, maka kami akan bekerja sama dengan melakukan strategi promosi lain, yaitu dengan bekerja sama dengan penyelenggara event-event dan mengikuti atau berpartisipasi dalam kegiatan bazar. Kemudian pengembangan pasarnya. Nah, setelah berhasil pada usaha pertama, maka kami akan mencoba membuka outlet cabang baik di dalam kota maupun di luar kota, sehingga konsumen bisa mengenal lebih jauh dan dengan keunikan dan cita rasa dari produk kami. Kemudian pengembangan produknya. Jadi kan karena kami masih punya 4 varian rasa di sini untuk awalnya, maka kami untuk selanjutnya berusaha untuk menambahkan varian rasa yang lebih baru dengan rasa yang lebih unik dan yang terbaru. Kemudian dengan kami akan juga memperbarui cara penyajian ataupun cara pendistribusiannya kepada pelanggan. Kemudian langkah-langkah promosinya. Nah, pada awalnya kami akan memberikan potongan harga, kemudian dengan tetap mempertahankan cita rasa yang kami punya tanpa mengubahnya ke lebih buruk lagi. Kemudian analisis SWOT. Yang pertama adalah kekuatan atau strength-nya. Nah, jadi banana chip ini dia memiliki varian rasa balado, coklat, jagung manis, dan original. Kemudian dia memiliki harga yang terjangkau oleh semua golongan. Dia juga diproduksi dari bahan yang berkualitas dan terjamin. Kemudian memiliki tampilan yang kekinian dan simple. Lalu unik dan menarik. Dia juga merupakan makanan ringan tapi mengenyangkan. Dan pembelian banana chip ini dengan minimal pembelian 4 pieces, maka dia bisa menggunakan sistem delivery. Jadi kami bisa mengantar banana chip ini tanpa kalian harus pergi ke outletnya. Jadi kalian bisa memesannya dengan syarat wilayahnya itu masih bisa dijangkau atau masih dekat gitu. Kemudian terdapat layanan sistem pemesanan online, sehingga kalian para konsumen dari berbagai kota juga dapat memesan dan memesan produk ini dengan tambahan biaya pengiriman. Nah, kemudian kelemahannya karena jadi produknya hanya satu jenis, yaitu hanya pisang saja. Kemudian juga produksinya masih kecil-kecilan, modalnya masih terbatas, dan usahanya masih baru sehingga dia belum terkenal, dan kemasan yang digunakan juga masih tipis. Kemudian peluangnya. Yang pertama adalah ketersediaan bahan baku yang terjamin, proses pembuatan produk yang mudah, sasaran pasar yang cukup luas, dan banyaknya masyarakat yang hobi ngemil dan selera. Kemudian ancamannya. Yang pertama adalah banyaknya penjual yang menjual keripik pisang lebih dulu maupun yang baru buka dengan kekhasan dan keunikan yang mereka miliki. Kemudian analisa 4P. Yang pertama adalah produk. Jadi produknya ya seperti yang telah saya bilang, ini banana chips yang merupakan makanan yang dapat mengenyangkan, mengutamakan kebersihan, dan dikemas dengan disajikan dengan menarik dan praktis. Kemudian harga jualnya. Jadi harga jualnya 10.000 per pieces. Kemudian promosinya dengan memberikan diskon dan menyebarkannya ke sosial media. Lalu sistem pemasarannya. Jadi tempat yang kami gunakan dalam usaha ini adalah tempat tinggal pemilik dan secara online dengan memanfaatkan sosial media. Lalu distribusi. Tempat penjualan produk banana chip ini berada di tempat yang strategis dengan trafik yang padat dan jumlah populasi orang di sekitar tempat penjualan yang padat, sehingga juga akan mempengaruhi proses pemasarannya. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi atau pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian aspek produksi. Deskripsi produk.
Keripik pisang ini merupakan produk makanan berbahan dasar pisang yang memiliki tampilan yang menarik dengan berbagai pilihan rasa. Rasa yang ditawarkan yaitu rasa original, balado, coklat, dan jagung manis. Perasa yang digunakan berbahan khusus makanan yang aman untuk dikonsumsi. Keripik pisang ini dapat digunakan sebagai cemilan di setiap waktu. Keripik pisang juga aman dikonsumsi di segala usia, baik anak-anak maupun orang dewasa. Keripik ini dapat dibawa kemana saja karena dibungkus dalam kemasan yang aman dan tidak mudah tempat. Pembuatan keripik pisang ini juga sangat mudah dan tidak membutuhkan alat bahan yang sulit. Jenis produk yang ditawarkan yaitu keripik pisang rasa original, keripik pisang rasa balado, keripik pisang rasa coklat, dan keripik pisang jagung manis. Kualitas dari produk yang diberikan sangatlah berkualitas, karena bahan-bahan yang digunakan merupakan bahan-bahan alami tanpa mengandung pengawet apapun dan aman untuk dikonsumsi. Komposisi produk ini terdiri dari alat dan bahan. Alat yang digunakan yaitu kompor, wajan, tabung gas, baskom, sealer, pisau, parut pisang, sendok, tupperware atau wadah yang bertutup, kemasan stand-up pouch, dan penyaring minyak. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu pisang, garam, minyak goreng, bumbu tabur balado, bumbu tabur coklat, dan bumbu tabur jagung manis. Pada proses pembuatan, langkah pertama yang dilakukan yaitu memilih pisang yang mudah untuk dijadikan produk. Langkah kedua, pisang dikupas dan direndam di dalam air agar getahnya tidak membuat pisang menjadi hitam. Langkah ketiga, pisang diiris tipis dengan parut wortel yang bergelombang-gelombang sehingga bentuknya mirip citato kentang atau diparut memanjang. Langkah keempat, sebelum masuk ke penggorengan, pisahkan potongan-potongan pisang agar tidak menggumpal dan lengket pada saat digoreng. Langkah kelima, selama di dalam penggorengan, pisang diaduk-aduk atau digerak-gerakkan agar semuanya merata. Langkah keenam, apabila sudah kekuning-kuningan, pisang dapat diangkat dari penggorengan dan ditiriskan dalam beberapa menit. Tunggu hingga dingin, kemudian dikemas dan keripik pisang pun siap untuk dijual atau dipasarkan. Pengemasan produk keripik pisang ini dikemas dengan standing pouch clip. Kemudian disusun dan dimasukkan ke dalam standing pouch clip tersebut dan akan diberi label yang menandakan keripik pisang berasal dari perusahaan kami. Baiklah, selanjutnya yaitu bab 4 mengenai aspek keuangan. Nah, pada aspek keuangan pembuatan produk banana chips ini, kebutuhan modal awal yang kami perlukan untuk memulai usaha ini adalah sebesar Rp863.000. Dana tersebut dialokasikan untuk kebutuhan pengeluaran awal produksi, yaitu meliputi ada biaya investasi, biaya produksi, dan biaya operasional. Berikut merupakan penjabaran dari biaya-biaya tersebut. Yang pertama itu kan ada biaya investasi, di mana pada biaya investasi ini ada nama-nama alat yang akan kami gunakan, lalu ada jumlahnya, harga per unitnya, total biaya, umur ekonomisnya, dan penyusutan. Penyusutan di sini dapat diartikan sebagai pengalokasian harga suatu barang tetap selama masa kegunaannya dengan metode tertentu. Jadi timbulnya biaya penyusutan ini diakibatkan oleh kurangnya manfaat suatu barang dari waktu ke waktu. Jadi langsung saja di sini yang pertama itu alatnya ada kompor berjumlah 1 buah dengan harga per unitnya Rp180.000, umur ekonomisnya 3 tahun, dan biaya penyusutannya sebesar Rp50.000. Yang kedua itu ada wajan, kami memerlukan 1 buah, harga per unitnya Rp50.000, untuk umur ekonomisnya 3 tahun, dan untuk penyusutannya sebesar Rp20.000. Yang ketiga ada gas LPG 3 kg, kami memerlukan 1 buah dengan harga per unitnya Rp180.000, umur ekonomisnya 3 tahun, dan
penyusutannya sebesar Rp30.000. Yang selanjutnya yaitu ada baskom. Di sini kami memerlukan 3 buah baskom dengan harga per unitnya Rp10.000. Jadi total biayanya untuk baskom ini yaitu Rp30.000 dengan umur ekonomis 3 tahun dan biaya penyusutannya yaitu Rp6.000. Terus yang selanjutnya yaitu ada pisau berjumlah 2 buah dengan harga per unit Rp5.000. Jadi total biaya untuk pisau ini Rp10.000. Umur ekonomisnya 2 tahun dan penyusutannya sebesar Rp10.000. Selanjutnya yaitu ada spatula. Kami memerlukan 1 buah dengan harga per unit Rp5.000 dengan umur ekonomis 2 tahun dan penyusutan sebesar Rp2.000. Selanjutnya yaitu ada parut pisang. Di sini kami memerlukan 1 buah dengan harga per unitnya Rp15.000, umur ekonomis 2 tahun dan penyusutan sebesar Rp5.000. Selanjutnya yaitu ada penyaring minyak. Kami memerlukan 1 buah dengan harga per unit Rp10.000 dan umur ekonomisnya 2 tahun. Lalu penyusutannya itu sebesar Rp5.000. Selanjutnya ada toples plastik. Kami memerlukan 4 buah toples, di mana untuk harga per unitnya Rp20.000. Jadi untuk total biaya untuk toples ini sebesar Rp80.000 dengan umur ekonomis 3 tahun dan dengan penyusutan Rp20.000. Selanjutnya yaitu ada regulator gas. Di sini kami memerlukan 1 buah dengan harga per unit Rp80.000 untuk umur ekonomisnya 3 tahun dan biaya penyusutan yaitu Rp20.000. Dan yang terakhir yaitu ada standing pot clip. Di sini ya ini merupakan pembungkus pembungkus produk keripik pisang kami. Dan di sini kami memerlukan 40 buah dengan harga per unitnya Rp1.500. Jadi total biaya untuk ini yaitu sebesar Rp60.000 dengan penyusutan Rp10.000. Jadi total biaya yang kami perlukan untuk biaya investasi ini sebesar Rp708.000 dan penyusutan sebesar Rp182.000. Untuk selanjutnya yaitu ada biaya produksi. Di sini merupakan bahan-bahan yang akan kami gunakan. Yang pertama itu ada pisang tentunya dengan jumlah 1 tundun dan untuk biayanya yaitu Rp40.000. Selanjutnya yaitu ada minyak goreng berjumlah 2 kilo dengan total harganya yaitu Rp25.000. Lalu ada bumbu tabur coklat, bumbu tabur balado, dan bumbu tabur jagung manis. Di mana di sini kami memerlukan 1 bungkus per bumbu-bumbu ini dengan harga per bungkusnya Rp5.000. Jadi jumlah atau total biaya produksi di sini yang kami perlukan yaitu Rp80.000. Selanjutnya yaitu ada biaya operasional. Nah, di sini ada gas dengan biaya Rp30.000, ada listrik dan air Rp20.000, komunikasi dan informasi pemasaran Rp20.000, dan pemeliharaan alat sebesar Rp5.000. Jadi total biaya operasional yang kami perlukan yaitu sebesar Rp75.000. Jadi kebutuhan modal awal untuk memulai usaha Banana Cheese ini adalah sebesar biaya peralatan atau investasi ditambah biaya bahan baku atau produksi dan ditambah biaya operasional yaitu Rp708.000 ditambah Rp80.000 ditambah Rp75.000. Jadi sebesar Rp863.000. Selanjutnya yaitu ada harga pokok produksi atau HPP. Di sini biaya tetapnya yaitu didapatkan dari biaya penyusutan ditambah biaya operasional yaitu sebesar Rp182.000 ditambah Rp75.000, jadi Rp257.000. Dan untuk HPP-nya, harga pokok produksi didapatkan dari biaya tetap ditambah biaya produksi dibagi jumlah produksi. Rp257.000 ditambah Rp80.000 dan dibagi 40. Jadi didapatkan sebesar Rp8.425 atau dibulatkan menjadi Rp8.000. Selanjutnya yaitu harga jual per unit. Harga jual per unit didapatkan dari HPP tadi dikali 25%. Jadi Rp2.000. Jadi harga jual per unit produk kami yaitu
8.000 ditambah 2.000 sama dengan 10.000 rupiah. Selanjutnya yaitu ada total biaya produksi, di mana yaitu biaya produksi ditambah biaya operasional, 80.000 ditambah 75.000, 155.000 per produksi. Selanjutnya yaitu ada total pendapatan, di mana didapatkan dari HPP dikali jumlah produksi. Jadi HPP tadi 8.000 dikali 40 sama dengan 320.000. Dan untuk keuntungan, yaitu keuntungan yang akan kami dapatkan per produksi, yaitu keuntungan yaitu total pendapatan dikurang total biaya produksi. Jadi total pendapatan tadi kan 320.000 dikurang total biaya per produksinya itu 155.000. Jadi keuntungan yang kami dapatkan per produksi di sini yaitu sebesar 165.000 rupiah. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang aspek organisasi dan manajemen. Nah, yang pertama itu ada risiko dan hambatannya. Selain memiliki peluang usaha, kami juga memiliki risiko yang harus dihadapi dan dicari solusinya. Beberapa risiko yang mungkin akan terjadi dan akan dihadapi di antaranya yang pertama itu ada persaingan. Seiring perkembangan zaman, semakin banyak makanan yang dikreasikan dan dimodifikasi dari aslinya, sehingga banyak konsumen yang juga akan melirik produk-produk seperti itu. Kemudian yang kedua ada daya tahan produk. Nah, daya tahan produk keripik pisang ini tidak bersifat tahan lama, karena produk ini hanya bertahan kurang lebih 5 hari. Produk yang kami hasilkan ini tidak menggunakan bahan pengawet, maka itu dia tidak bisa bertahan dengan cukup lama. Selanjutnya yaitu tindakan alternatif. Tindakan yang kami lakukan untuk mengatasi risiko dan hambatan tersebut adalah yang pertama pada persaingan, yaitu usaha yang kami lakukan untuk menarik minat konsumen adalah dengan melakukan promosi produk secara berkesinambungan serta membuat produk dengan tampilan yang menarik sehingga dari berbagai dengan selera konsumen yang diminati pada saat sekarang ini. Kemudian untuk daya tahan produknya, upaya yang kami lakukan adalah upaya untuk mengatasi agar bisa memperkirakan berapa jumlah penjualan serta harinya sebagai produk habis setiap harinya. Baiklah, selanjutnya yaitu kesimpulan. Usaha keripik ini termasuk usaha yang cukup menjanjikan karena memiliki peluang memperoleh keuntungan yang tinggi, karena menjadi sasaran penjualan yang belum banyak menjualnya dengan warna yang menarik. Diharapkan bisnis ini bisa bersaing dengan makanan-makanan lainnya dan menjadi suatu tren di masyarakat. Selain terjangkau harga produknya, serta menjadi makanan yang saat ini memberikan manfaat yang sehat bagi masyarakat. Selanjutnya yaitu saran. Dari proposal bisnis ini, diharapkan usaha ini dapat berjalan dengan lancar, sesuai dengan yang diharapkan dan banyak diminati oleh konsumen. Saran dari kelompok kami, dalam berbisnis apapun kita harus mempunyai kreativitas yang tinggi, sehingga para konsumen tidak bosan atau jenuh untuk memakan atau membeli produk yang kita buat. Dalam berbisnis pembuatan keripik pisang ini, kita harus mempunyai konsep untuk menarik para konsumen, sehingga banyak konsumen yang membeli produk kita, dan kita juga harus memperhatikan minat masyarakat untuk pengembangan produk kita. Dan juga kita harus mengingat bahwa pembeli adalah raja, sehingga kita harus ramah pada setiap pembeli ataupun pada setiap konsumen. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.